Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 10. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang trigonometri dasar kelas 10, part 2 ya. Jadi kalau di part 1 Anda sudah memahami tentang segitiga siku-siku, mana yang disebut hipotenusa, mana yang disebut dengan sisi tegak dan sisi alas. Kemudian bagaimana mentransfernya pada koordinat X, Y, di mana nilai sinus itu X per R, kosinus itu Y per R, dan tangen itu Y per X. Nah, kali ini kita akan mengajarkan, tapi sebelumnya, seperti biasa, acuan dari buku ini adalah Matematika Wajib kelas 10, Martin Grafindo. Buku ini ya. Di buku ini ada terdiri dari jilid 1 untuk kelas 10, jilid 2 untuk kelas 11, dan jilid 3 untuk kelas 12. Ya. Seperti biasa, ciri buku saya itu selalu teori, kemudian contoh soal secara terinci. Kemudian ada latihan, ya. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, rasio trigonometri. Bagaimana menghitung rasio trigonometri sudut-sudut istimewa? Tapi kita akan pakai koordinat, ya. Nah, sudut istimewa itu ada 5, dan itu sesuai dengan jari tangan Anda nanti, ya. Jari tangan Anda ini ada 5. Kelingking ini saya kasih nilai 0 derajat, ini 30 derajat, jari tengah 45, jari telunjuk 60, dan jempol 90, ya. Untuk sinus ya, untuk sinus. Ya, sinus, jadi sinus itu kelingkingnya 0, jempolnya 90. Nanti kalau kosinus dibalik, jempolnya 0, kelingkingnya 90. Oke. Sudut 0 derajat. 0 derajat itu berarti berimpit dengan sumbu X ya. Ini titik P-nya tadi. Koordinatnya X, 0. Y-nya 0 kan? X-nya positif, Y-nya 0. R-nya akar X kuadrat plus Y kuadrat kan? Karena Y-nya 0, maka R akan sama dengan X. Sehingga sinus 0, apa definisinya sinus? Y per R. Kita akan pakai definisi itu terus sekarang. Y per R. Y-nya 0. Ya, R-nya X. Hasilnya pasti 0. Kosinus 0. Apa kosinus 0? X per R. Gitu. X ya X. R-nya X. X dibagi X ya 1. Tangen 0. Tangen 0 itu apa? Y per X. Y-nya 0 dibagi X. X itu tidak 0 kan? Jadi sama dengan 0. Nah, ini nilainya. Ya. Jadi untuk sudut 0 itu sinus 0, 0, kosinus 0, 1, tangen 0, 0. Sekarang 30. 30, ini 30 derajat berarti kan? Nah, masih di kuadran 1 ya, P-nya. Nah, Anda belajar di SMP. Kalau sudut 30, segitiga 30, 60 itu sudut istimewa. Sisi di depan 30 nilainya 1. Ya kebetulan dia sisi tegak kan? Y kan? Ya kebetulan Y kan ini. Ini Y. Itu nilainya 1. Maka hipotenusa nilainya akan 2. Ya, R akan 2. Sisi ini bisa dihitung dengan dalil Pitagoras. Ya, kalau Anda hitung dengan Pitagoras, itu adalah 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 3. Nah, gitu ya. Jadi X ini akan sama dengan akar 3. Tapi dihitung ya. Kalau ini definisi dari SMP ya. Untuk sudut istimewa 90, 30, 60. Sisi di depan 30 nilainya 1. Hipotenusa nilainya 2. Sisi yang ketiga tentu akar 3. Terus udah itu definisi aja. Sin 30 apa? Y per R. Y-nya berapa? 1. R-nya 2. Setengah. Kosinus 30, X per R. X-nya akar 3. R-nya 2. Nah, ini kita sebut setengah akar 3 kan? Tangen 30. Y per X. Y-nya 1. X-nya akar 3. Ya, 1 bagi akar 3, Anda sudah tahu sepertiga akar 3 ya. Ini pelajaran bentuk akar. Ya, sudah ada di video saya ada ya. Silakan ditonton bentuk akar. Ya, bagaimana merasionalkan akar kalau penyebutnya tunggal. Seperti ini penyebutnya tunggal. Bagaimana kalau penyebutnya itu ada 2, A plus akar B, atau akar A plus akar B, atau akar A min akar B, pakai bentuk kawan.
dan soal-soal yang lebih susah. Anda bisa lihat di video saya, bentuk akar. Sin 45, ya semua di kuadran 1 masih ya. 45 ini adalah segitiga sama kaki, siku-siku. Maka kalau di depan 45 ini kita kasih nama 1, ini juga akan 1. Karena segitiga siku-siku kan. Kalau ini 45, ini juga pasti 45. Sehingga sisi ini pasti sama dengan ini. Maka kalau ini saya kasih nilai 1, ini juga 1. Ini dihitung dengan dalil Pitagoras, akar 2. Ya, udah pasti itu kan, akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Gitu. Pasti akar 2. Kemudian sin 45. Apa sin? Y per R. Y-nya berapa? 1. R-nya berapa? Akar 2. 1 per akar 2, setengah akar 2. Kosinus 45. X per R. X-nya juga 1, R-nya juga akar 2. Jadi, cos 45 sama dengan sin 45. Ya, setengah akar 2. Tangan 45, Y per X. Y-nya 1, X-nya 1. Jadi sama dengan 1. Nah, begini kan. Oke. Sudut 60 derajat. Ya sama dengan tadi. Kalau ini 60, ini pasti 30 kan. Yang di depan 30 nilainya 1. Hipotenusa 2. Sisanya akar 3. Nah, pasti gitu kan. Sinus 60. Y per R. Pokoknya sudah Y per R. Y-nya akar 3. R-nya 2. Jadi setengah akar 3. Cos 60. X per R. X-nya 1, R-nya 2. Tangan 60, Y per X. Y-nya akar 3, ya, X-nya 1. Jadi akar 3. Nah, begitu ya. Sembilan 90 sekarang. Kalau 90 ini kan. Nah, ya, sudutnya 90. Jadi hanya garis saja begini, tapi garis pada sumbu Y. Sehingga X-nya 0, gitu. Y-nya positif, positif ini di atas kan. R-nya ya sama dengan X kan. Kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya kan 0. Maka ini akan sama dengan akar 0 ditambah Y kuadrat. Maka R akan sama dengan Y. Nah, tinggal sin itu apa? Y per R. Ya, Y-nya Y. Y-nya Y tuh lihat ya. Y-nya Y. R-nya sama dengan Y. Jadi sinus 90 itu 1. Kosinus 90 itu apa? X per R. X-nya berapa? 0. Dibagi R-nya Y. 0 dibagi Y, 0. Tangan 90, Y per X. Y-nya ya Y, X-nya 0. Nah, bilangan dibagi 0 ini kadang-kadang disebut dengan tak hingga. Tapi kadang-kadang disebut juga tak terdefinisi. Ya, kenapa ya? Kita nggak bisa definisikan tak hingga itu apa. Pokoknya sangat besar. Ya, jadi ada yang menyebutnya tak hingga, ada yang menyebut tak terdefinisi. Ya, oke. Kalau saya cenderung lebih baik tak hingga, karena kalau tak terdefinisi ada lagi 0 per 0 ini. Ini masalah limit. Ya, tapi pokoknya ya gitulah. Ya, ada yang menyebut tak hingga, ada tak terdefinisi. Oke, jadi sudah selesai. Ya, inilah sudut-sudut istimewa yang sesuai dengan jari tangan Anda. Nah, waktu saya sekolah, susah saya menghafal. Karena itu saya akhirnya baca-baca, ternyata ada cara menghafal ya. Cara menghafal rasio sudut-sudutnya dengan 5 jari tangan Anda. Dimulai dari nilainya dulu. Persis ya. Jadi nilainya itu paling kecil. Jadi nilainya harus paling kecil. Ini kita sebut setengah akar 0. Jadi jari kelingking setengah akar 0. Jari manis setengah akar 1. Jari tengah setengah akar 2. Jari telunjuk setengah akar 3. Dan jempol setengah akar 4. Ya, seperti ini ya. Setengah akar 0 itu maksudnya 0. Setengah akar 1 itu maksudnya setengah. Ini kan hanya supaya mudah menghafal. Karena terurut kan. Setengah akar 2 ya setengah akar 2. Setengah akar 3, setengah akar 3. Setengah akar 4, 1. Nah, jadi kalau sinus begini. Ya, kalau sinus itu begini. Ini 0. Ini 30. Ini 45. Ini 60. Ini 90. Jadi misalnya Anda ditanya orang. Sinus 60. Anda cari dulu jari mana. 60 ya sinus ya. Ini 0. 0, 30, 45, 60 jari telunjuk. Jadi sinus 60 itu jari telunjuk. Nilainya setengah akar 0, setengah akar 2,
setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Sinus 60 setengah akar 3. Nah, sinus. Mana sinus? Nah, ini. Sinus 60. Ah, ini sinus 60. Jadi telunjuk kan. Setengah akar 3. Nah, kalau sinus 60 itu cos 30. Kenapa? Karena kosinus nolnya dari sini 0 derajat. 0, 30. Ya, jadi kalau kosinus 30, ini 0, ini 3. Kosinus 30 sama dengan jari telunjuk. Ya, kalau sinus 60, ini gampang. Kalau jumlahnya 90, sin dan cos itu nilainya sama. Jadi sin 60 ini akan sama dengan nilai cos 30. Setengah akar 3. Sin 45 akan sama dengan cos 45. Sin 45. 0, 30, 45. Jari tengah. Jari tengah nilainya apa? Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2. Ya, jadi setengah akar 2. Cos 45. Sinus 30 akan sama dengan cos 60. Jadi sebetulnya gampang ya. Jadi kalau Anda ditanya cos 60, sin 30. Sin 30, 0, 30, jari manis. Ya, setengah akar 0, setengah akar 1. Ya, setengah akar 1. Setengah akar 1 itu setengah. Sinus 0, jari kelingking, setengah akar 0, 0. Sinus 90, jempol. Ya, sinus 90, jempol. Sinus 90 kan? 0, 30, 45, 60, 90. Jempol. Sin 90 itu jempol. Berapa nilainya? Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 4. Ya, 2. Begitu ya. Cara menghafal. Ya. Oke. Ya, kalau tangan ya sin per cos. Udah nggak ada lagi. Ya, ada juga nanti cara menghafalnya supaya mudah. Kalau tangan itu ya sin per cos. Ya, sin 0 per 0. Kelingking bagi jempol. Setengah akar 0, setengah akar 4, 0. Sin 30. Apa sin 30? Jari manis. Cos 30 dari sini ya. Kalau cos 0-nya di sini. Telunjuk. Kan gitu. Jari manis yang ini. Setengah akar 1. Telunjuk yang ini. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Kan begitu. Kalau Anda hitung ini setengahnya hilang, 1 per akar 3. Kan gitu ya. Nanti ini kalau Anda hitung, sinus 45, cos 45, sama ini 1. Soalnya jumlahnya 90 kan. 45 tambah 45, 91 kan. Jari tengah ya. Sin 45 jari tengah, 0, 30, 45. 0, 30, 45. Dari cos, 0, 30, 45. Jadi, tangen 45 adalah jari manis, jari tengah dibagi jari tengah, 1. Dan seterusnya. Ya, tangen 60 ini Anda akan dapat sama dengan akar 3. Dan tangan 90 ini yang tak hingga tadi. Nah, kalau mau menghafal ini sih, dihafalnya begini aja. 0. Nah, begini. Ada 5 kan? Ini 0 derajat. 30 derajat. 45 derajat. 60 derajat. 90 derajat. Untuk tangen. 0 ini 0. 90 tak hingga. Nah, makin besar kan? Ini 1 akar 3. Nah, gini kan ya. 45 kalikan lagi akar 3. Jadi tinggal di kelipatan akar 3. Ini 1 akar 3 kali akar 3. 1. Yang ini 1 kali akar 3 lagi. Jadi sama dengan akar 3. Itu teknik menghafal ya. Teknik menghafal. Ya, diperoleh kalau misalnya ini ya diperoleh dari sin per cos. Ya. Itulah cara saya menghafal sinus sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, 90 pakai jari, 5 jari ini. Sinus 0-nya di sini, kosinus 0-nya di sini. Tapi nilai jarinya tidak berubah. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kemudian tangan adalah sin per cos. Kalau mau udah cepet, tangan itu pokoknya ini 0, ini tak hingga. Ini mulai 1 akar 3. Jadi tangan 30 1 akar 3. Kalikan lagi akar 3, 1. Kalikan lagi akar 3, akar 3. Ya, seperti itu. Semoga Anda bisa memahaminya kalau Anda kesulitan dalam menghafal. Ya. Tapi lama-lama Anda akan hafal sendiri. Oke, kita
masuk ke latihan ya. Bagian yang terakhir ya, latihan ya, untuk buku matematika wajib Martin Grafindo ya. Jadi hanya latihan aja. Misalnya sinus 30 tambah tangen 45. Sudut istimewa ya. Anda hitung dulu sin 30. Sin 30, oh ini pakai jari. 0,30. Ah ini ya. Jari manis. Setengah akar 0, setengah akar 1. Jadi setengah. Tangen 45. Sin per cos. Ya toh? 0, 30, 45 jari tengah. Cos juga jari tengah. Jadi jari tengah bagi jari tengah 1. Ya, atau Anda pakai yang ini. Tangen 0 itu 0, ini seperakar 3, kali akar 3 lagi 1, kali akar 3 lagi akar 3. Gitu aja. Jadi kalau tangen 45, 1 ya. Terserah mana yang Anda pakai untuk tangen. Oke, dengan demikian Anda sekarang bisa ngitung. Tinggal ya, sin 30 setengah kan. Tangen 45, 1. Jadi 1 setengah. Nah, begini. Terus tangen 60 kurang tangen 30. Ah, pokoknya hitung aja tangen 60. Ya, kalau Anda nanti pakai 5 jari ini gampang. Ya. Anda pakai ini boleh, atau Anda pakai 5 jari aja. Ya, Anda sudah tahu ini 0, ini tak hingga. Ini seperakar 3. Nah, 30 derajat kan? Ini 60 ya, berarti yang ini ya. Kalikan akar 3, seperakar 3 kalikan akar 3, 1. Kalikan akar 3, 1 kali akar 3, akar 3. Oh, berarti ini akar 3. Gitu ya. Dengan demikian, tangan 30 yang ini. Ya tahu, habis 0, 1 per akar 3. Nah, begini. Udah tinggal masukkan. Tangen 60, akar 3. Kurang, tangen 30, 1 per akar 3. Per 1 plus tangen 60, akar 3. Tangen 30, 1 per akar 3. Hasilnya adalah, ini biarkan dulu ya. Akar 3 dikurang 1 per akar 3. Ini diselesaikan dulu. Ini bisa dibagi ya. Ya, 1 tambah 1, 2. Nah, seperti ini. Kemudian, di penyebut nggak boleh ada akar kan. Maka, sudah seperti yang saya bilang, kalau di penyebut ada akar, ini harus dikalikan dengan akar 3. Berarti kalau pembilang dikali akar 3, berarti yang bawah juga harus dikali akar 3. Itu cara menghilangkan akar ya. Ya, di SMP sudah ya, di SMP sudah. Akar 3 kali akar 3, 3. Kan gitu. Kurang seperakar 3 kali akar 3, 1. Nah, begini ya. Oke, per 2 akar 3. Hasilnya apa? 3 kurang 1, 2. 2 per 2 akar 3. Ini dengan ini coret 1. 1 per akar 3. Nah, di dalam aljabar, matematik tidak boleh jawab ada akar di penyebut. Maka dikalikan lagi supaya hilangnya. Di SMP sudah bentuk tunggal ya. Kalikan akar 3, akar 3. Jadi sama dengan 1/3 akar 3. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, sebagai part terakhir kita ke masalah aplikasi. Ya, inilah tujuan daripada trigonometri dasar, menyelesaikan masalah berkaitan rasio trigonometri. Jadi misalnya Anda mengukur tinggi bendera yang Anda pakai upacara di sekolah, maka Anda tentu tidak pakai meteran. Kalau meteran sangat panjang, mungkin nggak cukup. Anda harus beli meteran yang sepanjang tinggi bendera, nggak akan ada. Anda sambung-sambung akhirnya. Nah, itu bisa pakai trigonometri. Tinggi pohon, tinggi Tugu Monas misalnya, tinggi cerobong atau menara, nah, itu bisa. Oke, ini sebagai contohnya tinggi pohon. Diambil dari soal matematika wajib Martin Grafindo. Ya. Seorang anggota pramuka berdiri 15 meter dari kaki sebuah pohon. Ya, jadi ini ada pohon, kakinya ini kaki, dia berdiri 15 meter. Sini, X ya. Di gambar ini disebutnya X. Kemudian dia menatap ke bagian atas pohon, ya, bagian menatap. Ini biasanya pakai teodolit. Ya, ada alatnya. Dan ternyata sudut ini diukur 60 derajat. Berapakah tinggi pohon ini? Ya, Anda sudah tahu. Ya, kalau kita punya
segitiga siku-siku, anggap lagi ini segitiga siku-siku. Ini X ini 15 meter, gitu. Ini 60 derajat, sisi yang didefinisikan. Kemudian ditanya ini. Ya, ya kan? Anda sudah tahu ini adalah sisi di depan 60. Ini yang kita sebut sisi tegak kan? Ini kan segitiga siku-siku, sisi tegak. Yang ini sisi siku-siku juga, tapi disebut sisi alas. Ini alas. Dengan demikian, antara tegak dan alas adalah tangen. Anda sudah tahu ini tangen. Jadi tangan 60 derajat adalah sisi tegak, kan gitu. Dibagi sisi alas. Nah, tangan 60 sudut istimewa. Anda sudah hafal ya? Ya, jadi kalau caranya pakai 5 jari itu, nggak usah pakai itu kan begini ya. 5. 0 derajat itu adalah 0, 90 derajat adalah tak hingga, sangat besar. Kemudian kita mulai main akar 3 kan. Ini 30 derajat ini seperakar 3. Ya, kemudian 45 dikalikan akar 3, seperakar 3 kalikan akar 3, 1. Kemudian ini 60 derajat kalikan akar 3, 1 kali akar 3, akar 3. Jadi tangan 60 adalah akar 3. Nah, sorry, akar 3 di sini. Sisi tegaknya, itu yang mau dicari kan, tinggi pohon kan, Y. Di sini Y ya, disebutnya Y. Ya ini Y. Dibagi sisi alas, tahu 15. Dengan demikian tinggi pohon adalah 15 akar 3 meter. Seperti itu ya. Ya, nanti kalau Anda mau dekati ya, dekati aja. 15 itu kalau nggak salah 1,42. Ya, tinggal Anda hitung ini berapa meter. Gitu. Kalau ada kalkulator ya, ini kan kalau nggak ada kalkulator. Nomor 2. Ya, contoh yang ke-6. Matematika wajib Martin Grafindo ya. Jadi diambil dari soal buku ini ya. Dan masih banyak lagi soal di sini untuk latihan Anda. Ya. Oke. Silakan Anda baca, saya mau ngopi dulu sebentar ya. Oke, kita terus. Seorang berjalan lurus di jalan datar. Jadi ini jalan datar ya. Kalau Anda lihat di gambar ini tinggi orang kira-kira 1,6 meter ya. Ke arah cerobong asap. Ini cerobong asap. Dia jalan dari titik A ya. Pada lokasi A, dia melihat ke ujung. Ternyata sudut elevasinya 30. Kemudian dia jalan ke B. Gitu. Kemudian ia berjalan lurus lagi sejauh 20 meter ke lokasi B. Jadi ini tidak ada di soal ya. Ini kita tambahkan, dia jalan ke sini 20 meter. Gitu loh. Jadi AB ini ya. Jadi AB itu 20 meter. Tuh. Nah, di lokasi B ini dia natap lagi ke atas menara. Sudut elevasinya 60 derajat. Lihat gambar. Jika tinggi orang itu 1,6 meter, nah ini tinggi orang itu. Tentukan tinggi cerobong asap. Nah, ini dari ujung ke ujung. TD ya. Jadi yang ditanya itu TD. Tapi ED udah tahu ya 1,6. Ini udah tahu 1,6 meter. Jadi sebetulnya yang ditanya itu ini. Nah, kalau saya salin lagi, ini segitiga siku-siku kan begini, ya. Digedein aja. Nah, begini. Nah, ini T sampai E aja ya. Nanti ditambah ya tinggi menaranya. Nah, siku-sikunya di situ. Ini A, B-nya kira-kira di sini. Nah, ini 30. Nah, ini 60. Ini diketahui. 20. Nah, seperti ini. Yang ditanya ini. Nah, tentu kita punya perbandingan tangan juga ya, tangan juga. Jadi tulis saja tangan 30 apa? Gitu ya. Tangan 30 dulu ya. Segitiga kalau 30 berarti segitiganya ini ya. Segitiga AET. Ya, AET gitu. Segitiga AET. Sisi depan sudutnya apa? Ya, tangan kan sisi tegak kan? Sisi depan sudut. Nah, ini sisi tegak kan? Ya. Ini alasnya. Ini alasnya.
Jadi tangen 30 adalah TE, sisi tegak ya, yang mau kita cari, dibagi AE. Oke ya. Sekarang kita masukkan tangen 30 apa tadi? Seperakar 3 ya. Anda sudah hafal seperakar 3 ya. Jadi seperti tadi ini ya. Tangen 0 tak hingga. Tangen 0, 0. Sesudah itu 30 seperakar 3. Ya kan? Kalau 45 kalikan akar 3, 1. 60 kalikan lagi akar 3. Jadi seperakar 3 sama dengan TE, mau dicari, nggak bisa apa-apa kita. Nah, AE ini bisa kita ganti apa? AB ditambah BE ya. AE, AB ya, jadi bisa kita ganti 20 ditambah BE. Nah, ini yang kita dapat ya. Oke, ini persamaan satu dulu. Sementara kita berhenti dulu di sini ya. Tapi kan kita punya dua segitiga. Satu lagi segitiga yang 60 ini. Ya, segitiga BET. BET. Nah, tangan 60. Ya, sisi tegak. Tangan 60. Sisi tegaknya masih sama. Ya, sisi tegaknya masih sama. TE. Alasnya ini nih. Ya, kalau untuk yang 60 itu alasnya yang ini. Ya, yang 60 alasnya ini. BE, ya toh? Ya, TE nggak diketahui. Terus tangan 60 akar 3 ya. Ya, akar 3 sama dengan TE per BE. Ah, ini persamaan nomor 2. Ya. Kalau Anda lihat ini kan dua persamaan, dua anu kan bisa selesai. Jadi tinggal dikali silang ya. Kali silang. Nah, 20 tambah BE sama dengan TE akar 3. Nah, ini masih dari persamaan 1. Ini kalau kita kali silang, akar 3 BE sama dengan TE. Nah. Oke, jadi yang mau kita hitung TE ya. BE-nya harus kita hilangkan. Jadi BE-nya kita hilangkan. Makanya 20 kita pindah ke kanan. Jadi dari persamaan 1, BE ini sama dengan TE akar 3 dikurang 20. Nah, ini BE-nya. Masukkan ke sini. Jadi masukkan. Jadi ini akar 3 kali BE ya. Kali BE, BE-nya diganti nih. TE akar 3 kurang 20. Sama dengan TE. Nah, satu variabel kan sekarang bisa dihitung. Tinggal kalikan ini. TE akar 3 kali akar 3 ya 3 TE. Min akar 3 kali 20. 20 akar 3. Sama dengan TE. Kan gitu. Ini pindah ke sini. 3 TE kurang TE. 2 TE. Ini pindah ke sana. 20 akar 3. Jadi TE-nya sama dengan 10 akar 3. Nah. Tapi yang ditanya ingat, yang ditanya bukan TE. Perhatikan, yang ditanya bukan TE ya. Yang ditanya bukan TE. Nah ini, Anda perhatikan. Yang ditanya itu TD, bukan TE. Ya. Jadi yang ditanyakan bukan ini ya. Ini ya, Anda tanyakan. Nah, yang ditanyakan itu TE. Tinggi ya. Tinggi cerobong. Tinggi cerobong itu adalah TD. Ya, di gambar ini TD. Ya. Jadi TE ditambah 1. Ditambah 1, berapa? 1,6 ya. Ini 1,6. Tambah 1,6. TE-nya itu 10 akar 3 ditambah 1,6. Kalau ini satuannya apa? Meter. Meter berarti ini meter. Nah, ini kalau tanpa kalkulator begini. Kalau pakai kalkulator, atau nggak usah kalkulator lah, pendekatan. Akar 3 itu sekitar 1,7 ya. Saya tahunya 1,7 apa. Ya, tinggal gini. Jadi nggak harus kalkulator ya, coba ya. Kalau 1 kali 1 kan 1 ya. Kalau 2 kali 2, 4. Padahal kita perlunya 3 kan. Jadi kelihatan 3 ini kalau ke sini lebih 2. Kalau sini kurang 1. Jadi pasti
Kalau diambil tengah-tengahnya 1,5, tapi ini lebih kecil, jadi kira-kira 1,7. Anda coba. Kenapa nggak 1,5? 1,5 Anda sudah tahu, 1,5 adalah hasilnya 1,5 kali 1,5 berapa? 2,25. Masih kurang kan? Ini 3. Sekitar 1,7. Jadi kalau Anda kalikan 1,7 kali 1,7, 9, 4, 11, 71. 289, 2,89, masih kurang dikit. 1,72 kali ya. Ya, 1,72 kali 1,72 coba. 4, 413, 4105 12 271. 4 8 5 9 2 1 2 3 4. Nah, udah deket ya, 2,95. Ya, jadi 1,72. Oke, itu. Jadi dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. 10 kali 1,72 ditambah 1,6. Jadi ini hasilnya 17,2 tambah 1,6. 18,8 meter. Inilah tinggi menara. Ya, 18,8 meter. Tanpa kalkulator ya. Jadi Anda harus mahir menghitung itu ya. Oke, part 2 selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan part 3. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti bagaimana menggunakan sin, cos, tangen ya di masalah yang sebenarnya. Kemudian bagaimana menghafal sudut-sudut istimewa untuk sin, cos, dan tangen menggunakan jari tangan. Ya. Dan konsep dasar yang ada di part 1. Dengan demikian Anda sudah siap untuk menghadapi soal trigonometri yang lebih susah. Kita akan berjumpa nanti di part 3. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami yang kami susun sesuai dengan pelajaran materi di sekolah dan sesuai dengan buku terbaik tulisan saya, konsep dan aplikasi matematika. Ini sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan Mendikbud Kurikulum 2013. Jika Anda senang, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda untuk belajar bersama, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi yang akan kami load setiap hari, dan juga untuk mendukung tim kami supaya tetap bersemangat menyediakan pembelajaran yang lengkap bagi Anda untuk menunjang kesuksesan Anda kelak ketika Anda harus berjuang baik melalui undangan untuk diterima di SBMPTN ataupun harus terpaksa menempuh UTBK, SIMA, UI, UM, UGM atau tes-tes di luar negeri. Belajarlah sedikit demi sedikit tapi pasti, dan belajarlah dari semua referensi yang ada. Buku pelajaran yang baik, video pembelajaran yang baik, dan tetap semangat. Belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.